Please sit down. Welcome home GB Pelita. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di sesi yang kedua. Kita belajar di dalam bulan Agustus tentang bagaimana membangun relasi yang sehat dengan sesama. Kalau kita di bulan Juli membangun relasi yang sehat dengan Tuhan, maka dibuktikan hubungan dengan sesamamu sehat. Jadi kalau kita berkata mengasihi Tuhan tapi dibenci dengan sesama, itu pendusta. Jadi kalau kita banyak ibadah tapi kita banyak bertengkar dengan tetangga, bertengkar dengan keluarga, tidak cakapan dengan ipar, nggak cakapan dengan keluarga mertua, musuhan, nggak kunjungan, something wrong with you. Ada sesuatu yang salah yang perlu diperbaiki. Karena yang benar itu vertikalnya benar, hubungan ke Tuhan benar, horizontalnya benar. Itulah salib. Jadi salib itu adalah gambaran relationship, hubungan. Jadi hubungan pribadi kita benar dengan atas, dibuktikan benar dengan sesama. Christianity is a relationship with God and relationship with people. Jadi kita harus dilihat orang adalah orang yang senantiasa senang melihat kita di dalam teamwork, bekerja sama. Karena kita adalah orang-orang yang mengasihi sesama kita, karena Allah itu adalah kasih. Kita belajar seni bekerja sama dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-18. Bagaimana kita seni membangun kerjasama dalam keluarga, kerjasama di dalam kelompok kerja, kerjasama dengan keluarga mertua. Sering sekali dengan keluarga mertua cekcok, bahkan tidak cakapan, bahkan bisa ke pengadilan atau keluarga sendiri juga, keluarga besar abang adik. Tetapi kalau kita membangunnya dengan cara Tuhan, maka kita punya seni sehingga keluarga kita tidak perlu cekcok terus menerus. Ya benar memang tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah, tetapi tidak benar juga kalau rumah tangga bertengkar terus. Tidak benar juga kalau pernikahan berantem terus. Tidak benar juga kalau beripar kita nggak cakapan. Itu sangat tidak benar. Mari sama-sama kita belajar. Baca Roma 12 ayat 16 sampai 18. 1, 2, iya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Supaya jemaat di Roma setelah mereka mengenal Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mereka juga hidup di dalam perdamaian dengan sesama. Mereka juga hidup di dalam kesehatian sebagai jemaat. Di dalam kesepikiran, di dalam jemaat, setujuan. Sehingga Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat jangan jatuh di dalam perseteruan, pertengkaran, perselisihan. Karena itu adalah buah daging. Itu adalah manusia lama yang harus ditanggalkan. Setelah kita menerima Tuhan Yesus di hati kita, maka kita menanggalkan perbuatan-perbuatan lama. Nah, bagaimanakah kita membangun kerjasama yang baik dalam keluarga? Di dalam keluarga besar mertua, di dalam keluarga besar keluarga kita sendiri, di dalam pekerjaan kita, teamwork, team, together, everything achieve more. Jadi bersama-sama semuanya jadi lebih mudah. Together, everything achieve more. Bersama-sama lebih mudah. Jadi yang benar bekerja sama itu jauh lebih cepat dibandingkan kerja sendiri. Tapi ada orang bilang, aku nggak suka kerja sama, lebih suka kerja sendiri. Karena kalau kerja sama dia terganggu. Betul, karena ada kadang-kadang pengganggu dalam tim. Kadang-kadang dalam tim itu ada pengganggu. Dan itu menghalangi kegerakan tim itu. Menghalangi rumah tangga yang bagus itu. Menghalangi pencapaian-pencapaian target dalam sales. Yang pertama yang perlu kita lakukan dalam membangun seni kerjasama adalah tidak menganggap diri pandai.
Katakan, saya tidak menganggap diri saya pandai. Satu dua ya. Saya tidak menganggap diri saya pandai. Jangan menganggap dirimu lebih pandai dari orang. Jangan menganggap dirimu yang paling benar. Jangan menganggap dirimu yang paling harus didengar. Setiap kita adalah bagian organ tubuh yang punya kelebihan, punya kekurangan. Tangan, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Dia nggak bisa mengerjakan fungsi kaki. Kaki juga nggak bisa mengerjakan fungsi mata. Semua tubuh kita ini sudah diciptakan untuk saling melengkapi. Andai rumah tangga itu rukun damai bersatu, saya bisa bayangkan sorga turun dalam rumah itu. Andai rumah tangga itu hidup dalam kerukunan, dalam kebersamaan, saya percaya rumah tangga itu betapa diberkati. Ingat, Mazmur 133, di mana keluarga rukun damai, kesana Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Amin. Oleh karena itu kita nggak bisa rukun otomatis, harus kita usahakan. Harus ada usaha saudara untuk memperbaiki hubungan. Saudara nggak boleh hanya doa saja. Saudara harus action. Iman itu action. Perbuatan iman itu. Nggak boleh membiarkan hubungan dengan iparmu, edamu, nggak cakapan. Begitu saja. Do something. Lakukan sesuatu supaya cakapan. Kan nggak lucu kalau mertua nanti meninggal, nggak cakapan yang beripar. Nggak lucu. Bagaimana bisa seperti itu? Nggak lucu juga kalau suami istri nggak cakapan. Dengan anak-anak juga nggak akur. Oleh karena itu, do something. Saudara harus semangat mendengarkan pelajaran ini. Supaya pulang nanti menjadi orang yang membawa damai dalam timmu. Dan orang-orang yang disukai orang kalau engkau ada dalam teamwork. Pernah gak saudara punya orang, punya teman dalam tim. Aduh kok masuk dia ya ke tim ini. Aduh kiamat kita. Malas, bau napas. Tukang tidur. Suka buang badan. Tukang kritik. Nanti di paper namanya nomor 1. Tapi nggak ngerjain. Ya Tuhan, kok bisa gabung dengan manusia ini Tuhan. Jemaat GB Pelita pula dia Tuhan, ya Tuhan. Apa yang dikotbahkan pendeta Suheri itu ya. Kok jemaatnya menyebal-nyebalkan semuanya. Amit-amit ya Tuhan. Asal jangan sampai nanti datang dari jemaat GB Pelita. Aduh, kok banyak kali saya berdoa jauhlah itu. Sehingga kalau engkau datang di tim, orang bilang, welcome my brother, my sister. We are so happy. Nice meet you. Mereka celebrate. Come. Kenapa? Karena kau ditunggu-tunggu kedatanganmu. Lihat wajahmu aja sukacita. Lihat cara kerjamu semangat. Teamwork. Bekerja tim. Lihat tidak akan menang Cristiano Ronaldo. Kalau dia main sendiri. Dari mulai awal sampai mau ke gawang lawan. Enggak akan menang. Dia harus perlu orang lain. Enggak pernah. Siapa yang pernah sini main bola kaki, benci dengan teman. So, hebat. Lihat diri terus dia. Udah kosong saya di situ. Tinggal saya dengan kiper. Dia tapi masih gaya-gaya dia. Pernah enggak? Saya pernah punya pengalaman gitu. Memang gak jago dia, begini lagi dia. Oh Tuhan. Kalau diopernya ke situ, gol. Tapi masuk dia. Oh. Kok seperti Messi? Ya. Padahal Messi si Manjunta. Ya, saudara. Pasti ketika time out, semua orang bilang, apa maumu? Satu oper aja kau sudah harus bisa cetak gol. Kita menang, the winner. Saudara, yang pertama, jangan anggap dirimu pandai. Dalam Lukas 12 ayat 16 dikatakan, C-nya, janganlah menganggap dirimu pandai. Paulus menegaskan, jangan menganggap dirimu hebat sendiri. Merasa benar sendiri. Merasa ingin didengar sendiri. Pokoknya di rumah ini, papa yang benar, mama yang benar, abang yang benar. Jangan.
Jadilah orang yang rendah hati seperti Yesus. Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan mau mengajak kita menjadi orang yang rendah hati pada saat siang ini. Jadilah orang rendah hati, belajar kepada Sang Maha Guru. Dia rendah hati. Dia disalibkan, dia diolok-olok, disiksa. Dia tidak membalasnya karena dia tahu tujuan hidupnya. Saudara, kalau engkau tahu tujuan hidupmu, engkau gak perlu mendengar suara orang yang terlalu banyak mengkritikmu. Fokus kepada purpose, kepada tujuan, kepada destiny, apa yang kau kerjakan di dalam kebenaran. Saudara, dalam kitab Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak. Katakan 1, 2 ya. Allah menentang orang yang congkak. Mengasihani orang yang rendah hati. Bilang sebelahnya, saudara yang mana? Siapa di sini yang rendah hati? Amin. Ya, amin kan benar. Tapi kalau saudara bilang siapa rendah hati? Saya. Dialah yang sombong itu. Karena orang yang rendah hati nggak pernah mengaku rendah hati. Dan orang yang sombong juga nggak pernah bilang, tahu kok ya, sombong aku. Nggak ada. Tapi ada juga orang yang bilang, aku selama ini ya udah kurendahkan hatiku sama kau ya. Dengar omonganmu, kurendahkan hatiku. Enggak, orang rendah hati enggak begitu. Orang rendah hati itu tidak tersinggung, tidak kecewa, tidak kepahitan, tidak sakit hati. Kalau masih ada tersinggung, kecewa, kepahitan, itu tanda kesombongan masih ada padamu. Ya, jadi kalau engkau benar rendah hati, hatimu itu bebas dari sampah sakit hati. Karena, kenapa? Udah rendah kali dirimu. Gak bisa lagi direndahkan. Jadi orang akan tidak lagi merendahkanmu karena engkau rendah hati. Tapi orang sombong, dia akan selalu merasa aku lebih penting di grup ini. Aku yang lebih dikenal, aku yang lebih baik. Sehingga dia akan merusak kerja tim. Di keluarga juga begitu. Di keluarga kadang-kadang ayah merasa lebih benar. Padahal ayahnya yang salah. Istri merasa lebih benar. Akhirnya ayah dan ibu berantem karena merasa sama-sama benar. Ingat, orang sombong dengan sombong, biasanya mereka akan berantem dan bisa saling pukul memukul. Ingat kata Amsal, kesombongan awal kejatuhan. Jadi ketika saudara sudah masuk step sombong, gak lama lagi jatuh. Gak lama lagi jatuh hidupmu. Makanya Tuhan menentang orang yang congkak. Yang kedua adalah kita belajar tidak membalas kejahatan. Jangan balas kejahatan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang. Semua orang yang menyakitimu. Semua orang yang mengecewakanmu. Lakukan yang baik. Bukan baik hanya kepada orang Kristen kita diajari. Bukan baik kepada hanya orang baik saja. Semua orang sama orang jahat, sama orang baik, sama orang Kristen, sama orang non-Kristen. Tuhan suruh kita berbuat baik kepada semua orang. Bukan kepada sukumu aja. Semua suku, semua orang kita harus berbuat baik. Memang ada ayatnya, utamakan seiman. Itu dalam konteks yang lain. Nah saudara, kita akan belajar Matius 5 ayat 40, dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21. Roma 12 ayat 20 sampai kepada ayat 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Berapa banyak di sini yang mau dengan iman mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Yang mau? Wow, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Wow. Udah cowokmu diambil dia, tapi kau tetap
kasih kado ulang tahun ke dia. So sweet. Ya, waduh. Kalau engkau dilempar batu oleh cowokmu, ceweknya lempar bunga bersama dengan potnya. Sehingga seromantik. Karena benjol kepala cowok itu. Enggak begitu ya. Anak Tuhan itu dilempar batu, lempar dengan pisang. Artinya kita balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang ada pada anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita belajar. Kalau ada orang yang tidak senang dengan dirimu, kasih makan, kasih minum. Bahkan kasih dia kado ulang tahun. Kalau itu keluargamu, ucapkan di grup WA, happy birthday. Jangan langsung sikit-sikit left dari grup. Ada itu orangnya kurang kerjaan, habis left masuk lagi. Kalian punya teman gak di grup begitu? Dia aja itu, sikit-sikit tersinggung, keluar. Terus ada lagi juru perdamaian dari PBB datang. Masuklah. Masuk lagi dia. Terus dilihat lagi omongan, gak dengar suaranya, left. Ulang tahunnya gak dirayakan di grup, ulang tahun orang lain dirayakan. Tersinggung, left. Datang bolu meranti, masuk. Meninggal orang tuanya, nggak ada yang kelupaan, lupa mengucapkan duka, lupa berdoa, kelupaan, left lagi, kasih amplop, masuk. Orang begini akan repot dalam tim. Bahkan saya bilang kalau engkau punya grup tim kerja yang benar di WA, dia hanya ngintip WA. Tahu ngintip WA? Nggak mau balas. Bilang oke pun tidak, bilang tidak pun tidak, bilang iya pun tidak, jempol pun tidak. Kan kita bisa lihat di info, siapa aja yang ngintip itu. Dilihat-lihat kawan ini. Udah ada pertanyaan, kayak mana pendapat kalian jadinya kita berkunjung ke rumah duka? Dilihat-lihat aja. Satu pun gak ada lalat yang menjawab. Dilihat grup, 55 orang. Itu apa ada grup itu? Saya paling marah sama staf. Kalau dia hanya ngintip di grup. Oh saya bilang, kau selalu saya tahu sama saya pecat. Dilihat-lihat sudah tahu sama staf. Saya tahu kau lihat, aku bilang. Kalau kau lihat gak balas, aku pecat. Apalagi namamu disebut. Walau libur pun staf gak bisa. Orang staf kan namanya full timer. Ingat ya istri-istri staf, full timer. Bukan hanya full hat, full timer, sepenuh waktu. Saudara tidak suka lihat orang di grup yang seperti itu. Tetapi kadang-kadang ada aja yang menyebalkan di dalam hidup ini. Ada aja yang membuat kita jengkel. Makanya dalam grup kadang-kadang ada perseteruan. Ada gak enakan, gak mulus terus dalam rumah tangga. Di dalam keluarga mertua kadang-kadang gak langgeng terus. Apalagi cerita masalah keluarga mertua rame bro. Rame ceritanya, bagi saudara yang belum menikah, jangan mimpikan semuanya indah-indah saja. Faktanya itu, lihatlah wajah-wajah mereka yang sudah memasuki fase itu. Nggak mudah, karena banyak pendapat, banyak benturan. Nanti adik mertuamu laki-laki ada 5, abangnya 5, udah 11. Yang 11 itu punya anak, punya menantu 100. Itu udah semua familimu semua itu. Itu mertua laki-laki. Mertua perempuan 10. Udah punya anak dan cucu lagi ratusan. Itu tiba-tiba familimu. Hanya gara-gara kayak gini aja diberkati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kalian tidak lagi 2 tapi menjadi 1. Menjadi sah suami istri. Sejak itu familimu 500 tambah. Maksudnya 500 masalahmu tambah. Karena kalau dia sakit kau gak kunjungi. Ya, that is problem. Tapi Pak, kami jadi bagaimana Pak? Makanya dengar khotbah ini. Jangan tidur kau dengar khotbah ini. Supaya nanti ketika engkau punya pasukan keluarga barumu 500 orang. Punya seni, art, seni.
Hikmat, bijaksana meletakkan diri sebagai menantu. Kalau engkau sebagai menantu masuk ke keluarga mertua, nggak suka-sukamu di situ. Bijaksana. Harus cepat engkau memikirkan bagaimana makanan untuk mertua. Jangan pula gaya-gayamu, gaya-gaya anak gadis tapi masuk pernikahan. Cek-cek HP, WA, Facebook, selfie pula gini. Mertuamu sana sudah tauco, goreng, udah gini, disalipkanlah kau kayak gitu. Langsung dibungkus, balikkan ke asalnya. Enggak pintar kau menempatkan dirimu. Ada orang mau menikah tapi bawa mental pacaran. Pacaran dengan menikah beda jauh, Dek. Kalau kau pacaran, yang 500 tadi belum masuk itu. Belum masuk. Nggak ada kau hubungan dengan anak-anak bapak talumu yang ada di Teluk Dalam itu. Nggak ada hubungannya Masian. Mau menikah pun anak bapak talumu itu belum, nggak wajib kau ngasih amplop itu. Tapi sejak kau diberkati, nggak kau kasih amplop. Repot kau. Bijaksana itu maksudnya pintar-pintar menempatkan diri. Ketika masuk dalam grup, ini kan orang berkarakternya macam-macam. Ada orang tipe yang teliti, ada tipe orang yang lambat, ada orang tipenya yang tenang, ada dominan kepemimpinan, macam-macam kepribadian manusia dipelajari sehingga engkau melihat bisa menyesuaikan diri. Suami istri akan langgeng ketika dia bisa menyesuaikan diri dengan pasangannya. Kalau kau bawa gayamu sendiri, habis. Sesuaikan dirimu dengan keluarga besar mertua. Ketika engkau masuk di rumah orang lain juga adaptasikan dirimu. Ketika engkau masuk dalam satu grup juga teamwork di grup musik ini. Sesuaikan dirimu. Pintar-pintar meletakkan dirimu, membawakan dirimu. Di keberhasilan bukan hanya pintar yang penting. Pintar-pintar. Do you know what is pintar-pintar? Kalau pintar kan karena IQ-nya kan. Kalau pintar-pintar, bijaksana dia meletakkan dirinya. Kalau kau kurang pintar, banyak pengetahuanmu gak apa-apa, banyak diam. Gini-gini kan, gak nampak bodohnya. Tapi kalau kau udah bodoh, banyak ngomong, keluar bodohmu semua. Aku pernah kayak gitu. Gak ngerti aku apa yang mereka apakan, aku gini ya. Ya, saya kan ikut konferensi internasional kadang-kadang kan bahasa Inggrisku lumayan juga, lumayan hancur itu maksudnya. Saya konferensi Singapura, saya konferensi di Korea, saya ikut seminar di Malaysia, sering. Saya ngomong, what do you think, Pastor Suheri? What do you think? Oh yes, of course. Of course, dalam hatiku, of course I don't understand. Karena kan aku kurang pintar, jadi aku tahu diri. Kalau sempat aku nggak tahu bahasa Inggris, sok-sok lagi ngomong-ngomong bersalahan. Jangan sampai mereka bilang, pening kepala kami. Udah diamlah. Grammarmu hancur. Pokekmu pun tak apa kau bilang nih. Lebih bagus kau bahasa roh daripada bahasa Inggris katanya. Pintar-pintar bawakan diri. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kasih makan minum seterumu. Dalam kitab Matius 5 ayat 44-45 dikatakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Jadi tanda anak-anak Bapa di sorga adalah mengasihi musuhnya. Tanda anak Bapa di sorga adalah berdoa untuk orang yang menganiaya dia. Makanya ketika gereja dibom, gak ada doa kita. Terkutuklah yang membom itu. Terkutuklah teroris. Kristen bukan begitu. Doa kita, berkatilah teroris. Udah dibom ini, berkatilah. Buat dia mengerti jalan kebenaran. Dia mengerti apa yang diperbuatnya salah. Ampunilah dia Tuhan. Itulah Kristen.
Jadi kalau engkau masih menyimpan sakit hati, bukan kekristenan yang sesungguhnya. Sesakit apa orang buat samamu, seberat apa cerita hidupmu, kasihilah musuhmu. Bless, berkati mereka. Lihat, Bapa di sorga akan berpihak samamu. Karena kau anaknya. Pembalasan milik Bapa, bukan milik kita. Mungkin hatimu kepingin sekali membalas. Ingat, pembalasan milik Tuhan. Saya bisa merasakan beberapa di antaramu hatimu sangat tersakiti. Fitnah demi fitnah kau alami. Tapi saya katakan, sesakit apa yang kau alami, berkati musuhmu, kasihi musuhmu. Itulah tandanya kau anak Bapa di sorga. Oleh karena itu saudara, firman berkata dalam Lukas 6 ayat 27 sampai kepada ayat 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Perhatikan, berkat lu bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pak, gak sanggup. Aku pun gak sanggup. Yang menyanggupkan kita Roh Kudus. Cukup doamu, Roh Kudus mampukan aku. Terlalu sakit cerita yang dibuat dia. Terlalu berat luka yang kualami. Tapi biarkan Roh Kudus memampukan engkau berdamai dengan musuhmu. Sehingga orang akan senang. Karena hatimu tidak ada menyimpan kepahitan, sakit hati kepada orang lain. Karena kau anak Bapa di sorga. Dan engkau akan dibela Bapa di sorga. Yang ketiga adalah tidak hidup dalam perseteruan. Bahwa kalau saudara mau dalam bekerja sama, dalam keluarga, jangan mau bertengkar dengan istri suami. Suamimu bukan seteru, sekutu. Sekutumu suami istri, itu adalah sekutu artinya bersatu. Bukan musuh pasanganmu. Anak-anak, orang tuamu itu sekutumu. Sehebat-hebatnya kau sibuk di luar sana, dengar anak-anak muda. Ketika kau sakit yang menjagamu adalah ayah ibumu. Sesibuk apa kau berteman, bergaul, bermalam-malam, berjam-jam, pergi ke sana kemari dengan hobimu. Tapi sekali kau tabrakan yang nangis itu orang tuamu. Yang menjagamu di ruang ICU orang tuamu. Teman senang banyak. Teman sakit itu adalah keluarga. Makanya jangan mau berseteru antara anggota keluarga. Anak-anak, ayah, ibu jangan berseteru. Itu sekutu. Sekutu itu artinya satu pihak. Kita satu. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Berusahalah hidup damai. Artinya ada usahamu. Ketika istriku mulai marah, ada usahaku. Usahaku apa? Diam, aku menguasai diri. Supaya jangan bertambah parah marahnya. Karena pernah dulu dia marah, aku juga jawab marah, makin parah. Kalau saya mengalah, bukan untuk saya, mengalah itu untuk kami semua. Demikian juga dia ketika suaraku kuat, dia bisa diam untuk mengalah. Demikian juga anak-anak. Sehingga kita berusaha ketika engkau dengan iparmu gak cakapan, gak enakan. Lakukan sesuatu. Pak udah kubuat ini, dia nolak. Itu urusannya dengan Tuhan. Aku udah minta maaf tapi dia gak mau terima. Itu tanggung jawabnya dengan Tuhan. Urusanmu dengan Tuhan, perbuatanmu, hatimu yang benar. Kita gak bisa atur perbuatan orang. Kita gak bisa atur kata-kata orang. Tapi kita bisa atur kata-kata kita. Kata-kata berkat, kata-kata kebaikan kepada orang. Kita bisa atur perbuatan kita. Kita berusaha. Kadang-kala gak apa-apa. Saudara repot masak-masak. Bawa makanan ke rumah mertua. Ingat. Singa aja kalau dibayi-bayi.
Bisa kok jinak. Masa mertuamu lebih parah dari singa? Enggak lah. Anjing segala-galanya dikasih makan, keulus-ulus, dari kecil baik. Artinya kalau kau terus berbuat baik, aku yakin mereka akan bilang, aduh capek aku buat jahat sama dia. Dia terus buat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Mungkin kau udah capek, terus aja berbuat baik. Tiba waktunya kau menuai apa yang kau tabur. Tuhan itu adil, Tuhan itu benar. Orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Teruskan berbuat baik. Tuhan pasti bela orang benar. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, jangan lupa ciri anak Tuhan, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ciri anak Allah gak dikenal. Berbahagialah mereka yang banyak ibadah, yang panjang-panjang doanya, yang membaca Alkitab, Kejadian, Wahyu. Enggak, bukan itu. Tetapi orang yang disebut membawa damai. Ketika si Suheri diletakkan di grup WA manapun, bawa damai. Ketika saya diletakkan di grup alumni SMA, di grup alumni Fakultas Kedokteran, di grup teman-teman kampus STT, dimanapun saya senang membuat damai. Saya senang membuat orang senang. Saya sedih melihat orang sedih, itu saya. Kalian ketawa begini aja aku senang. Ketawalah terus di rumah. Ya, karena 4S susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu penyakit manusia sekarang. Bahkan ada orang menunggu-nunggu kejatuhan orang. Lebih senang menceritakan kegagalan kejatuhan orang. Saya senang, kalian senang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.